Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa sallallahu ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, kembali Allah memudahkan kita untuk kembali bermajlis ilmu, majlis yang kita harapkan bisa menambah iman kita sebagai modal utama hidup, karena hidup itu akan jadi baik kalau seorang hamba itu punya iman dan takwa. Dari situlah muncul amal soleh yang kemudian bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan Jannatul Na'im. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan sering bersolat kepadanya itu sebenarnya kemuliaan untuk kita, karena Nabi bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara salawatin. Siapa orangnya yang bersolat kepada Rasulullah sekali solawat, maka Allah memberikan kepadanya 10 kali solawat. Begitu pula untuk keluarga beliau yang membersami beliau, para sahabat, dan juga siapa saja yang istiqomah mengikuti langkah-langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dulu telah berbicara, seingat saya, tentang asbabu maradil qalbi wa sumumuhu ad-darrah, sebab-sebab penyakit hati dan racun-racun hati yang membahayakannya. Yang sudah kita bicarakan dulu adalah bagaimana seorang ulama, Abdullah bin Mubarak rahimahullah, pernah mengingatkan kita bahwa dosa-dosa itu akan menjadikan hati mati. Dan kalau seorang hamba itu melakukan dosa terus menerus, maka akan mendatangkan kerendahan untuk dirinya, dan meninggalkan dosa merupakan kehidupan hati, dan sebaik-baik bagimu adalah menjaga diri dari berbagai macam kemaksiatan. Kita juga telah berbicara tentang efek maksiat yang kemudian banyak kita lihat dalam sejarah, bagaimana Nabi Nuh alaihissalam terusir di surga, Nabi Adam Nabi Nuh alaihissalam ditenggelamkan kaumnya, bagaimana kaum Lot dan para nabi-nabi lain kaumnya dihancurkan Allah Subhanahu wa taala karena mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara asal dzunub yang lainnya adalah hatinya tertutup. Tab'u 'alal qalbi idza takatharat. Hatinya terkunci, tertutup bila terlalu banyak berbuat dosa. Ini kemarin sudah kita bicarakan belum ya? Saya lupa. Kita ulang lagi, tidak apa-apa ya kalau sudah. Ini berdasarkan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan ron, tutupan itulah yang ada di hati mereka karena apa yang telah mereka perbuat. Nah, jadi jemaah sekalian, dosa-dosa ini akan menutupi hati. Yang ini juga dikuatkan dengan hadis Nabi yang sering saya sampaikan, idza adnabal abdu nukitat fi qalbin qada sauda. Jika seorang hamba berbuat dosa, akan dititikkan nokta hitam di hatinya. Kalau zadat, nambah dosa, nambah titik. Hatta ta'luwa qalbu, sampai nanti memenuhi hatinya, hati yang penuh dengan noda-noda itu. Efeknya apa? La ya'rifu ma'rufan wa la yungkiru mungkaron. Orang seperti itu nanti
Dia nggak tahu yang benar dan tidak mengingkari yang buruk. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Ini ada kejadian yang lagi rame di Solo. Apa itu, Pak? Dengar? Iya. Iya, itu ya, apa namanya, promosi festival makanan halal ya. Itu kan oh ya, bagi mereka mungkin itu baik, bagi yang hatinya tertutup tadi. Ini kan untuk ngerame biar laris, karena mereka nggak tahu bahwa festival halal ini mendatangkan murka Allah, atau bukan nggak tahu tapi hatinya tertutup tadi. Sekarang mungkin seperti itu. Itu memang kadang-kadang setan tuh pinter ya. Misalnya dulu ketika zaman mulai munculnya patung-patung di mana itu di Mekah, kan begitu pikirannya. Ini daripada patung-patung ini nggak tertata, ditata rapi, biar daripada mereka juga nyembah patung, mending beli sama saya. Jadi mereka mikir begitu. Apa zina ini, daripada nanti malah nggak jelas tempatnya di mana berzina, nanti kita lokalisir. Ada diadakan itu contoh-contoh bagaimana pola-pola pikir yang karena ketutup hatinya dengan berbagai maksiat, sehingga yang salah dianggap jadi benar, yang baik jadi nampak salah. Na'udzubillah min dzalik, ini banyak terjadi. Makanya hati-hati betul kita, jangan sampai dosa-dosa ini akan menutupi hati kita sehingga nanti terbiasa dan akhirnya kita keliru dalam memandang sesuatu karena hati kita telah tertutup. Itu efek dosa yang akan menutup hati. Kemudian yang berikutnya, ayat salikha minal qalbi istiqbahuha fatasirlu adatan. Jadi akan kehilangan dari hatinya itu perasaan buruk maksiat itu, dan akan menjadi adat istiadat. Jadi orang itu kalau sudah berbuat dosa terus menerus, nanti lama-lama yang buruk jadi biasa. Orang-orang yang ahli zina, mungkin pertama kali mereka merasa bersalah, lama-lama biasa. Nah, alhamdulillah, saya teringat ya, waktu kecil atau SMP atau SD itu saya alhamdulillah mulai rajin sholat gitu. Karena saya hidup di lingkungan yang sangat awam. Kemudian melihat saya rajin sholat tuh ada seorang ya wanita simpanan itulah, yang juga tetangga saya itu manggil saya, Eko sing karo aku itu sholatnya rajin banget nanti. Jadi dia ya sholat rajin tapi zinanya jalan itu. Jadi habis zina aku subuhan. Jadi kan dia nggak merasa itu salah gitu, menyimpan wanita tanpa pernikahan yang sah. Itu contoh, karena sudah terbiasa dengan seperti itu, akhirnya dia nggak merasa bersalah. Satu sisi tetap sholat, tapi satu sisi lagi zina. Bahkan dia punya gelar haji waktu itu, haji ahli zina. Itulah yang terjadi. Jadi memang di masyarakat kita ini banyak sekali perlu kita benih, karena tadi itu karena kebiasaan maksiat itu menjadikan yang jelek jadi kelihatan biasa saja. Alhamdulillah sekarang kayak sudah meningkat. Dulu waktu saya masih kecil itu, ibu-ibu kalau kondangan itu Pak, nggak tahu di Solo, saya kan Jepara ya, itu kalau kondangan itu rata-rata itu pakai itu kebaya yang ketok kulite itu loh Pak. Belum lagi pakai apa itu, konde. Kan dulu kan seperti itu ya. Nah, sekarang alhamdulillah sudah mulai enggak Pak ya. Di sini juga ada juga kan, artinya sudah sangat minim ya. Dan alhamdulillah itu sudah bersyukur sudah berkurang. Jadi ya alhamdulillah kita syukuri juga ya, dengan banyaknya kita mau mengkaji agama ini, sepertinya juga masyarakat kita sudah mulai meningkat grade-nya. Mungkin Boyolali dulu terkenal daerah-daerah merah lah ya dulu ya. Tapi sekarang alhamdulillah mulai menghijau. Kemarin saya ke daerah dekat Semarang itu, dekat Teratar itu, ikut sholat Jumat di sana. Itu diceritai oleh Ustadz yang asli orang situ, orang-orang Sambit Rosobo itu. Kampung ini dulu yang nyembelai
kampung saya. Jadi kampung itu kampung PKI itu. Yang hobinya yang mereka nyembelih, membunuh, menghabisi para kampung santrinya daerah situ. Tapi sekarang di situ sudah ada Jumatan, ada ini, alhamdulillah. Ya, semoga ini terus berkembang sehingga nanti semakin baik. Amin. Efek lainnya di maksiat, anal ma'asi tazra'u amsalaha wa yuwallidu ba'dha ba'dhan. Maksiat itu nanti akan melahirkan kemaksiatan berikutnya, yang itu akan terus berkembang kalau nggak kita hentikan. Ya, orang misalnya dia kepepet kemudian nggak kuat iman terus korupsi. Korupsi kan dosa. Nanti dia akan berbuat dosa berikutnya apa? Nggak jujur, laporannya dibuat di markup misalnya. Dosa berikutnya kadzib, korupsi, kemudian dusta. Itu contoh ya. Nggak apalagi. Jadi dosa itu biasanya akan melahirkan dosa berikutnya kalau tidak ditobati pada Allah Ta'ala. Nah, maka ini bahaya kemaksiatan yang dibiarkan nanti akan melahirkan kemaksiatan yang lainnya. Para pencuri, mereka mencuri uang banyak, kemudian setelah itu apa? Mereka biasanya hobi minuman keras, kemudian main wanita, terus begitu. Kemaksiatan itu melahirkan kemaksiatan berikutnya kalau tidak ditobati. Kemudian akan ada zulmah, kegelapan hati. Jadi orang yang ahli maksiat ini hatinya akan gelap, ya, gelap. Dia tidak merasakan kedamaian, itu mesti. Maka orang-orang ahli maksiat itu mereka biasanya melampiaskan kegundahannya dengan berbagai perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, minuman keras, dugem, kan apa ingin menghilangkan kegalauan. Tapi mereka akan dapat karena hati mereka gelap, tidak ada cahaya dari Allah Ta'ala, itu akan menjadikan mereka tidak mendapatkan kedamaian. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, inna lil hasanati nuran fil wajhi. Sesungguhnya kebaikan itu akan melahirkan cahaya di wajah. Orang yang suka berbaik itu nanti wajahnya akan bercahaya. Ya mungkin tidak sampai mencorong gitu, enggak ya, karena jatah kulitnya tidak putih ya tetap tidak putih, tapi dari penampilan wajahnya sudah ketahuan ini orang baik, ini orang jujur, biasanya begitu karena nampak wajahnya yang cahaya keteduhan. Maka ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, kan ada orang Yahudi itu yang langsung ikut menengok yang disebut Nabi. Nah, siapa diantaranya? Abdullah bin Salam yang masuk Islam radhiyallahu anhu. Itu setelah ketemu melihat Nabi langsung ini wajah orang jujur, nah, gitu ya, langsung ini wajah orang jujur. Nah, kemudian beliau menguji Rasulullah SAW dengan 3 pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang pertanyaan ini tidak bisa dijawab kecuali oleh para nabi dan rasul. Ya, Nabi bisa menjawab dengan baik, maka berimanlah Abdullah bin Salam kepada Rasulullah SAW karena hatinya baik. Tapi karena kaumnya Yahudi itu suka ini ya, suka maksiat, suka mengelola timbangan, suka berbohong, suka apa, hatinya gelap. Sehingga ketika Nabi panggil orang-orang Yahudi, Nabi tanya, orang-orang Yahudi, kalian kenal nggak Abdullah bin Salam? Kenal Muhammad, itu pendeta kami, orang terbaik di antara kami. Karena orang soleh itu kan, soleh zaman sebelum Islam itu soleh dalam artian memang ahli ibadah, ahli kitabnya sana. Bagaimana pendapatmu kalau dia masuk Islam? Tidak mungkin, tidak mungkinlah Abdullah bin Salam masuk Islam itu. Nah, setelah itu Abdullah bin Salam keluar dari belakang dan langsung bersyahadat di depan orang-orang banyak. Orang-orang Yahudi yang hatinya gelap langsung ngomong apa? Demi Allah, ini orang paling buruk di antara kami. Orang paling buruk akhlak itu langsung dicerca gitu. Ya, itulah orang-orang Yahudi yang sampai hari ini masih terus melakukan kejahatan-kejahatan yang luar biasa
termasuk kegiatan kepada umat Islam di Palestina. Maka jemaah sekalian, jangan lupa untuk terus mendoakan saudara kita di Palestina. Kemudian kalau bisa diupayakan menyisihkan sebagian harta rakyat sedino sewu lah misalnya ya, 500 berapalah, nanti dikumpulkan sama masjid tiap sasi di store yang banyak ngurusi Al-Aqsa misalnya, kan bagian dari apa yang kita berikan rasa kesetia kawan kepada saudara di Palestina. Sama berusaha untuk ikut memboikot produk-produk Yahudi yang kira-kira dia banyak membantu Yahudi itu apa, kita boikot. Karena ini yang bisa kita lakukan. Nih kuis ora harus meh ngopo kita, padahal kita ini adalah satu tubuh. Jangan sampai kita tidak punya rasa apa-apa kepada empati kepada saudara kita di Palestina, karena kita pun ya bisanya itu, karena kita nggak punya bedi, nggak punya senjata. Harusnya yang membela mereka dengan senjata ya tetangga-tetangganya itu, tapi nggak tahu kok do anteng ngakil bilo, bahkan Mesir malah gawe apa itu tembok ya supaya nggak Mesir. Ya Allah gitu, iya, tapi sembuh lah mereka itu. Yang kita paling tidak mendoakan, berusaha menjauhi produk-produk yang jelas berafiliasi ke Yahudi, kemudian sebisa mungkin mengumpulkan dana untuk membantu memberikan makan kepada orang-orang miskin. Alhamdulillah ini gerakan ini juga dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia, termasuk Basnas, termasuk alhamdulillah juga pemerintah juga sering ngirim bantuan. Ini luar biasa nih rasa membelanya itu, bahkan sampai tingkat negara, tingkat Basnas MUI itu semua bareng-bareng. Kita berusaha sudah semampu kita sebenarnya jadi bagian dari nanti kalau ketemu Allah, bagian yang kita bisa lakukan untuk membela saudara kita di Palestina. Begitu. Kita kembali, innal hasanati nuron fil wajhi wa dhiya'an fil qalbi, dan akan menjadi cahaya di hati, sinar. Jadi nuron itu cahaya, kalau dhiya'an itu sinar yang lebih terang. Wasi'atan fi rizki, juga akan meluaskan rezeki. Jadi kebaikan-kebaikan akan menambah rezeki. Cuma nanti jangan dimaknai rezeki itu hanya uang. Rezeki itu macam-macam. Ketenangan. Ya. Jenengan dan saya neng omah orang saya cekcok itu rezeki enggak? Rezeki banget ya. Duitnya oke tapi tengkar lu apa kepenak uripe kan enggak kan? Maka itu rezeki yang luar biasa. Diberi Allah istri yang soleha, suami yang soleh kalau perempuan, anak-anak yang soleh, itu rezeki yang jauh melebihi nikmat rezeki uang itu sendiri. Nah, nanti juga termasuk semoga diberi kemudahan uang, rezeki untuk kehidupan itu dari al-hasanah, karena memang kebaikan-kebaikan ini juga Allah akan berikan balasan-balasan di dunia sebagiannya itu. Misalnya dengan rajin silaturahmi, dengan sedekah, itu kan kebaikan-kebaikan itu Allah janjikan bahwa sedekah ini kita misalnya tadi membantu Palestina, membantu saudara-saudara kita yang miskin juga di sekitar kita, itu kan jelas sekali Allah menjanjikan bahwa orang yang bersedekah itu nanti didoakan malaikat kan, Allahumma akhlif munfiqon, ya Allah gantilah harta orang yang suka berinfak. Nabi sudah bersumpah, salah satu uqsimu alaihinna, ada 3 saya bersumpah atasnya, mana kusomalun min sodaqotin, harta tidak akan berkurang kalau kamu itu sedekah. Dan ini dipraktekkan kita kayak jarang, hampir nggak pernah dengar orang bangkrut gara-gara sedekah, kan nggak ada ya. Lalu waktu ditambah, cuma itu butuh keyakinan dan butuh pembiasaan. Jadi begitu rezeki akan Allah longgarkan, yang itu bisa bermakna anak yang soleh, istri yang soleha, suami soleh, kemudian kehidupan yang tenang, harta yang cukup, itu semua bagian dari se'atur rezeki. Wa mahabbatan fi qulubil khalqi, orang kalau suka berbuat baik mesti akan mendatangkan cinta makhluknya. Ini contoh nyata mengapa Hamas di Palestina itu dibela rakyatnya mati-matian.
sampai dibombardir Israel pun masih tetap tidak mau mengorbankan Hamas gitu. Tetap dianggap pahlawan. Itu diantaranya apa? Ternyata Hamas itu ini sangat aktif membantu masyarakat. Ya, waktu dalam kondisi damai, bagaimana mengatur masyarakat, bagaimana memberi bantuan yang miskin, bagaimana ketika ada hal apa-apa mereka segera melindungi. Akhirnya masuk ke hati rakyat Palestina sehingga mereka tidak mau terprovokasi oleh Zionis. Itu contoh. Maka kalau orang baik itu mesti akan masuk ke hati manusia. Sehingga inilah salah satu hal juga perlu kita lakukan dalam dakwah kita. Kita misalnya punya masjid, bagaimana kita bisa berbuat kebaikan untuk orang-orang yang belum sadar dengan dirinya. Jangan dimusuhi tapi didekati, dikasih apalah, dikasih apa bantuan-bantuan dari masjid, itu nanti akan membuat mahabbatan fi qulubil khalqi, sehingga mereka bisa kembali kepada fitrahnya. Itu kalau kebaikan. Wa ilal maksiyati, kata beliau lagi selanjutnya, sawadan fil wajhi. Maksiat itu akan menghitamkan wajah. Wajahnya nggak cerah. Orang kalau nggak pernah kena wudhu, hobinya maksiat itu kan beda itu. Apa namanya? Meskipun dia mungkin secara ini glowing, tapi glowing beda ya kalau ya. Wa dhulaman fil qalbi, hatinya gelap gulita, sehingga sulit mendapatkan hidayah. Wadhuyiqon fi rizqi, rezekinya sempit, mungkin uangnya banyak tapi banyak problem kehidupannya. Itu namanya dhayiqan fi rizqi. Mungkin dia jadi bos tapi problemnya banyak sekali, problem kehidupannya, problem keluarganya, problem anaknya, macam-macam. Itu disempitkan rezekinya. Wa bughdatan fi qulubil khalqi, dan dia akan mendapatkan kebencian makhluk. Orang yang ahli maksiat, apalagi kalau maksiatnya itu gak orang, mesti orang banyak yang mendoakan gak baik, menyakiti, merebut istrinya orang misalnya, nilap hartanya jamaah. Ada nggak yang nilap harta masjid itu? Ada nggak? Ada juga, Pak. Ya, saya kemarin ketemu dengar cerita seorang ustadz nasional itu sampai sempat menjual berbagai asetnya gara-gara apa? Katanya itu ada uang sekitar 2 miliar itu dibawa lari oleh kepercayaannya. Karena beliau ngurus travel umroh, ngumpulke harta jamaah 2 miliar, meh gengo umroh dibawa kabur begini Pak. Kan contohnya sampai ada juga yang tega seperti itu. Ya, itu. Maka mesti orang dibenci oleh manusia, banyak manusia. Ya, maka ini termasuk hati-hati Pak ya. Ini kadang-kadang banyak penipuan. Jadi kalau untuk informasi umroh 3 juta sampai Mekah, ya jangan ngandel, itu mesti penipuan kan. Karena ini terjadi. Kapan ya? Saya barusan tadi diceritai ada ustadz apa itu ya? Iya, ada ustadz, ada malah pimpinan pesantren itu Pak, kasihan banget. Ya, pondoknya jadi utangi oke gara-gara diinfokan ini ada umroh 6 juta luar biasa, undangi keluarga semua, di wali-wali di semangat karena ngomong ustadz kan dipercaya itu mesti bener ustadz melu kabeh bayar ya ustadznya yang ngordinir, ternyata ditipu. Akhirnya ya mau nggak mau ustadznya kudu balik ke uang jamaah. Ini contoh hari ini tuh kalau nggak hati-hati itu ya gitu itu sering terjadi itu. Bahkan saya juga tahu ada yang dijadikan haji ini 80 juta sampai Mekah, ternyata juga sama saja, haji 80 juta sampai Mekah. Hati-hati, jangan terlalu terbuai dengan kisah-kisah kemurahan, kalau itu tidak logis, malah itu mengkhawatirkan. Yaitu nasihat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang beliau seorang ulama dan sekaligus ahli ibadah ya. Sampai disebutkan beliau ini wajahnya itu ada bekas di pipinya itu kayak aliran air mata, saya banyak menangis pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Abdullah bin Abbas. Orangnya hatinya bersih sehingga bisa menyampaikan kalimat-kalimat penuh hikmah. Baik, kemudian di antaranya lagi menurut Ibnu Qayyim rahimahullah, maksiat itu akan melemahkan hati dan badan. Melemahkan hati dan badan. Ya, ini sangat logis juga. Orang kalau terbiasa maksiat biasanya juga kehidupannya tidak teratur. Kemudian keberaniannya, himmahnya akan luntur sehingga akhirnya melemahkan dirinya dan badannya. Dia hidup tidak teratur, sering begadang malam, iya kan Pak ya? Rata-rata orang yang suka maksiat itu kan hobinya apa? Begadang malam, jam 1 baru pulang, padahal secara kesehatan jam 11 sampai jam 1 itu saat yang harus tidur. Tapi bagi orang ahli maksiat itu malah kanggo begadang, nanti jam 2, jam 3 tidur sampai siang. Itu nanti tubuhnya nggak akan baik. Belum lagi hobinya minum khamr, belum kok narkoba. Nah, itu sudah hatinya loyo, begitu pula badannya. Tapi kalau ahli iman, insya Allah dia akan Allah berikan kekuatan hati dan badan. Dia juga punya himmah yang alia, kemauan yang tinggi, yang kadang-kadang di luar orang-orang umum. Maksudnya semakin orang-orang soleh luar biasa. Kalau kita dengerin cerita-cerita orang-orang soleh yang himmahnya dan kekuatannya segi luar biasa. Ya seperti ada seorang anak muda dari Yaman berangkat jalan kaki gendong ibunya sampai Mekah dihajikan. Sekarang kan hajian pakai kursi roda, itu gendong Yaman Mekah. Kalau jalan kaki itu ya, kalau kendaraan masa lalu ya sekitar mungkin berapa itu 40 hari. Itu ibunya lumpuh. Itu kalau nggak hatinya bersih dan badan kuat ya ora mungkin. Bayangke kok iso ya ini contoh itu. Hati yang bersih itu kadang-kadang amalnya jadi di luar ekspektasi manusia. Baik, kemudian maksiat juga akan ta'siru umurihi, akan mempersulit urusannya. Dia akan banyak menghadapi banyak kesulitan-kesulitan hidup. Maka orang-orang soleh pada zaman dulu itu akan menyadari kesulitan hidupnya itu dengan berarti aku kayak maksiat. Seorang salaf berkata, ini la'sillaha fasidu dzalika fi khalqi fi khuluqi dabati wa mraati. Sesungguhnya aku ini bermaksiat kepada Allah, maka aku dapati karena maksiat itulah kemudian ada pengaruh kepada akhlak, perangai, kendaraanku, bahkan istriku. Jadi kalau kita di rumah kok istri ngamuk terus tuh mungkin juga jangan langsung nyalahke istri. Mungkin kita dosa apa ora gitu. Itu nek orang dulu begitu. Kendaraannya dulu kudane rewel ya, bengal. Kalau sekarang mungkin angger naik motor bane meledos terus misalnya gitu ya. Nek mungkin juga orang-orang yang hatinya lembut itu, ini apa yang saya lakukan sampai Allah mengujiku seperti ini. Nah itu begitu. Jadi kemaksiatan ini akan mendatangkan berbagai kesulitan hidup. Maka kita melihat kadang-kadang orang-orang yang kelihatan kaya itu bos itu tiba-tiba bunuh diri, tiba-tiba stres. Itu karena mereka menghadapi berbagai kesulitan hidup yang Allah berikan meskipun bergelimang harta. Maka ya alhamdulillah kita diberi Allah keimanan, kemudian berusaha terus menjauhi kemaksiatan. Kalau maksiat diberi Allah kesempatan untuk selalu bertaubat. Inilah yang membuat kita hidupnya tenang.
Nah, hidupnya nyaman. Itu harganya sangat mahal sekali. Kemudian al-wahsyah, yaitu terjadi apa, wahsyah ini apa ya, kegalauan, kebencian antara dirinya dan manusia, terutama ahlul khair. Jadi ahli maksiat ini akan mendapatkan ketidaksukaan dari orang-orang soleh. Orang soleh nggak suka pada ahli maksiat ini. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, lihat tagi ahadukum antul'ina qulubul mu'minin wa huwa la yash'ur. Hendaklah kalian waspada, takut apabila hati orang-orang beriman itu melaknat dirinya saat dia tidak menyadarinya. Yakhlu bi ma'asillah fa yulqillahu lahul bughdu fi qulubil mu'minin. Dia menyendiri lalu melakukan maksiat kepada Allah, lalu Allah berikan kepada orang-orang beriman itu hatinya itu kebencian kepada dia. Jadi orang yang maksiat ini mendapatkan kebencian dari orang-orang soleh, tidak nyaman ketemu orang-orang soleh. Dan itu ya yang terjadi. Orang kalau tidak ahli kebaikan itu biasanya ketemu orang apik itu koyo apa ya, kepanasan, cacing kepanasan, nggak bisa nyaman karena dia maksiat. Orang yang mungkin hobinya nyolong, orang yang mungkin hobinya berbuat yang nggak baik, diajak ke masjid itu wabot, iya nggak, sulit diajak ke masjid. Orang-orang juga nggak suka nanti. Itu contoh. Ya, tapi nanti kalau sudah tobat ya akan beda. Kemudian juga akan akibat maksiat suqutul jah wal karomah indallah wa inda khalqihi, akan jatuh kemuliaannya, kehormatannya baik di sisi Allah maupun di sisi para makhluknya. Allah berfirman, wa may yuhidillahu famalahu mim mukrim. Siapa yang Allah rendahkan dirinya, maka dia tidak akan mendapatkan orang yang memuliakannya. Jadi ahlu maksiat ini akan Allah rendahkan kedudukannya di sisi Allah dan juga di sisi manusia. Ya, nanti kita akan melihat orang-orang yang khair itu mesti akan dipuji manusia sampai misalnya Imam Bukhari. Imam Bukhari ini pada waktu menjelang kematiannya beliau itu mendapat ujian yang berat itu. Beliau diusir ke sana, diusir karena ada rasa iri dari tokoh-tokoh itu, sehingga beliau ketika itu diusir difitnah, kemudian beliau meninggal. Tapi karena beliau khair, pada waktu difitnah tapi kemudian terungkaplah kebenaran, dan sampai hari ini Imam Bukhari di dalam hati manusia mendapatkan takdir apa, kebaikan yang bukan dia ahli khair. Tapi kalau kita melihat orang-orang yang ahli maksiat, mesti orang beriman nggak suka. Misalnya siapa kira-kira? Kalau yang di Quran jelas ya, yang nyata dia di awal abad 24, siapa orang yang melarang jilbab? Abad 24, abad apa? 20 ya, melarang jilbab, melarang syariat Islam di Turki. Siapa namanya? Mustafa Kemal Atatürk. Ya, dia andal aja nggak boleh pakai bahasa Arab, harus pakai bahasa Turki. Sampai hari ini dalam sebutan orang-orang Islam yang beriman, imannya baik, mesti Mustafa ini bukan dianggap tokoh yang baik, kan dia telah berbuat kemaksiatan, merusak syariat seperti itu. Sampai sekarang mendapat sebuah keburukan, dihinakan oleh Allah, baik oleh Allah langsung pun di kalangan orang-orang beriman. Siapa lagi? Pembunuh, penjagal ratusan atau berapa puluhan ribu orang-orang Islam di Palestina. Namanya dulu Ariel
saron. Bagaimana Allah hinakan, bahkan bukan hanya dihinakan dalam sebutan manusia, sampai dia sakit mendap-mendip, tidak mati, tidak urip sampai kalau saya 8 tahun ya, 8 tahun sampai kecil tubuhnya, ini Allah hinakan karena kejahatannya membunuh orang-orang beriman orang Islam di Palestina. Nah itu jamaah sekalian, maka ini disebut Ibnu Qayyim berbagai efek kemaksiatan supaya kita betul berusaha menjauhi dan benci kepada kemaksiatan. Kemudian juga akan menghilangkan ghirah. Ghirah itu semangat. Orang dari maksiat itu tidak punya semangat untuk menegakkan agama Allah. Begitu pula akan kehilangan rasa malu. Ya. Padahal malu ini adalah minal iman, al-haya'u minal iman. Akan hilang rasa malunya karena sudah ahli maksiat. Kemudian ya, karena dia terbiasa maksiat, akhirnya dia hatinya tidak peka lagi, sehingga kemaksiatan itu dia anggap biasa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Mas'ud ini seniornya Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Mas'ud ini kan jadi remaja, jadi ulama dia pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian Ibnu Abbas ini jadi ulama sepeninggal Rasulullah karena beliau masih umur 8 tahun Rasulullah wafat. Kemudian beliau belajar sekitar 4-5 tahun baru kemudian menjadi seorang ulama muda yang kemudian ya semakin lama semakin moncer. Kemudian ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wafat, maka dianggap pengganti dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ulama dari kalangan sahabat muda. Nah, Ibnu Mas'ud berkata, innal mu'mina yara dzambahu ka'annahu fi asli jabalin. Orang beriman itu melihat dosanya itu seperti berada di bawah gunung. Ya khafu ayyaqa alaihi. Gunung yang mau meledak. Dia ketakutan kalau sampai gunung itu menimpanya. Maka dia segera lari di gunung itu. Orang beriman itu akan segera lari dari kemaksiatan gitu. Seperti larinya orang yang mau keberdosan gunung. Wa innal fajira yara dzambahu kadzubabin waqa'a ala anfihi faqala biha kadza. Sedangkan orang yang ahli maksiat fajir itu melihat dosa itu seperti lalat lewat di depan hidungnya. Maka dia hanya akan berbuat seperti ini, maksudnya dengan menggerakkan tangan nyablek itu. Basa Jawane alah rapopo. Saya kadang ngomong alah dipikir mengko kayak gitu. Ning dunya sepisan orang kasar semua dipikir mengko. Orang-orang yang ahli maksiat biasanya begitu memudah-mudahkan. Nah, itu nasihat Abdullah bin Mas'ud kepada bahwa orang-orang yang dimaksud itu akan seperti itu, akan meremehkan dosa-dosa. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minal syar. Sesungguhnya kalian telah melakukan amal kesalahan yang menurut kalian lebih lembut daripada, lebih ringan daripada tepung. Kunna wa na'uddu ala hadi Rasulullah SAW minal mubiqat. Padahal kami di zaman Nabi menganggap sebagai dosa-dosa besar. Jadi kepekaan hati ini semakin lama memang semakin lemah ya, semakin lemah. Kalau dulu ini orang-orang soleh itu mikirin hal yang nggak bermanfaat itu sudah merasa bersalah. Jalan kaki, lihat ada orang bangun gedung tinggi, kamu gedung setinggi itu. Terus dia bermuasabah. Astagfirullahaladzim, itu apa? Saya mikirin orang kita nggak tahu. Sampai seperti itu. Nah sekarang anak-anak kita ini banyak nggak bisa menghargai waktu. Naik main game orang hitungan. Ya Pak ya. Ya Bapak sudah nggak mengenal game tuh Pak ya. Tapi anak-anak kita kadang-kadang 4 jam, 5 jam main game sampai kalau sampai semalaman melek. Ya ini game tok saya rada ya maksudnya itu tidak bermanfaat gitu. Tapi gue masuk kan sampai ke judi online itu kan
katanya juga dimulai di game itu Pak ya. Game kok dipancing hadiah-hadiah, akhirnya ketagihan judi online. Dan dahsyat sekali, ternyata negara kita ini penyumbang judi lumayan tuh. Makanya saya baca sampai 600 triliun. Uang judi di Indonesia ini 600 triliun loh Pak. Kunek Islamic Center ora dahsyat itu nyumbang. Jadi jadi orang Islam ini nyumbang ini kok dahsyat gitu. Nyumbangnya yang bos judi itu masalahnya. Nah, nyumbang karo apa Basnas atau apa. Sampai ada yang mikir, ya Allah Indonesia piye sing cilik-cilik sibuk main game online. Sing remak, sing rodok gede-gede sithik sibuk judi online. Sing tambah tuane sibuk nyari pinjaman online. Udah remek juga remek apa ini. Iya Rahman. Kenimbuh ini. Ya semoga Allah berikan kekuatan kepada orang-orang soleh dari kalangan penegak hukum apa untuk bisa menegakkan. Karena ini memang biasanya mafia Pak. Biasanya mafia. Jenis judi itu mesti mafia, duit backing gitu kan. Dan bagi mereka ngasih uang 1 miliar kan masih kecil ya, mau 600 triliun kan 1 miliar itu kecil gitu loh. Kayak 1 miliar kan ya nerak kuat-kuat imannya kan apalagi sudah mikirin wah ini lumayan ya gitu kan. Kalau kuat imannya maka ini perlunya orang-orang soleh gitu ya, menjadi penegak hukum itu supaya mereka kuat dalam menghadapi godaan-godaan karena memang berat sekali. Ya, itu zaman sahabatnya sudah seperti itu, apalagi sekarang. Sekarang kita lihat anak-anak muda kita, anak-anak Islam nganggu kalung salib, itu bagi mereka kan tren, ya kan? Yang dulu ada zaman berapa tahun lalu nganggu kaos palu arit, itu kan simbol-simbol kekafiran, tapi dianggap biasa. Karena ini tadi spleno kakean dosa. Kemudian Bilal bin Sa'ad berkata radhiyallahu anhu rahimallah, la tangduru ila sigharil khati'ati. Kamu itu, ini nasihat untuk kita supaya tidak berbuat maksiat. Jangan melihat kepada kecilnya dosa. Walakin unzur ila azumati man asoita. Tapi lihatlah kepada keagungan siapa yang kau maksiati itu. Jadi jangan termasuk pada lemah iman takut itu so gede apa cilik. Kita masuk itu cilik rapopo. Nanti itu termasuk kelemahan iman. Kalau orang imannya kuat itu cilik-cilik gede dosa. Pokoknya dosa aku yo medeni karena saya kau maksiat kepada sing ngei kue urip sing kamu rezeki dan sebagainya. Ya itu nasihat saya tadi Bilal bin Sa'ad untuk kita agar tidak mudah-mudah berbuat dosa. Baik, itu kurang lebih beberapa efek dosa. Kemudian nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan mendatang ini, dilanjutkan dengan ada 5 racun hati ya, yang banyak tersebar dan menyimpangi pengaruh kepada hati para hamba Allah, yang nanti kita akan bicarakan satu-satu, yaitu fudulul kalam, fudulul nazar, fudulul mukhalatah, fudulul ta'am, wa fudulul naum. Ini racun hati ya, menurut Ibnu Qayyim rahimahullah banyak, tapi nanti yang terutama itu ada 5, yaitu kebanyakan ngomong, yang kedua kebanyakan melihat, yang nggak benar, berlebihan dalam mukhalatoh, bergaul manusia berlebihan dalam makan, berlebihan dalam tidur. Nanti ini yang kita akan coba bahas di pertemuan mendatang tentang unsur-unsur yang menjadikan orang bermaksiat itu dengan itu. Fudul kalam nanti ada macam-macam, ada ghibah, ada namimah, seperti kita bahas. Demikian jamaah sekalian yang kita bahas di kesempatan malam ini. Harapannya kita semakin sadar buruknya kemaksiatan
kemudian berusaha untuk menghindarinya sekuat daya kita, dan terus bertobat pada Allah kalau memang kita terjatuh dalam dosa yang kadang-kadang kita tidak sadari atau kita sadari karena memang kita hamba yang lemah. Tapi yang penting seorang beriman itu kalau berbuat dosa, tadzakar, segera ingat dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi bersihkan hati kita dengan apa? Kasratul istighfar wa kasratul zikrillah. Bersihkan hati kita dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir kepada Allah, termasuk tilawatil Quran. Jangan sampai hati kita terkotori, atau jangan mudah-mudah mengotori hati dengan apa? Dengan kemaksiatan dan lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asi wal ghaflah. Membersih hati, istighfar, wa dzikr. Jadi yang harus kita sering lakukan. Demikian sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu atau tidak? Baik, cukup Pak ya. Sekalian, alhamdulillah. Ya, kita cukupkan dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.